Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang stok atau kaldu pada masakan kontinental. Apakah itu kaldu atau stok? Kaldu atau stok terbuat dari tulang dan daging ditambah dengan sayuran dan bumbu-bumbu. Pada saat ini kaldu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat cair dan ada yang bersifat bubuk. Dan ada juga yang berbentuk blok. Fungsi atau kegunaan kaldu atau stok itu sendiri adalah pertama sebagai bahan penyedap yang ditambahkan pada masakan tertentu. Berikutnya sebagai bahan dasar dalam membuat sup dan saus. Juga berfungsi untuk merangsang alat pencernaan sehingga membangkitkan selera makan. Juga sebagai nutrisi yang diberikan untuk orang-orang sakit. Macam-macam stok dibagi menjadi dua, yaitu white stock dan brown stock. Untuk white stock berwarna kuning keemasan atau jernih, sedangkan untuk brown stock berwarna coklat atau identik dengan warna teh. Stok yang baik harus berwarna jernih dan tidak berlemak di atasnya. Untuk white stock pada umumnya berbahan dasar tulang yang terbuat dari tulang ayam maupun tulang ikan. Untuk stok yang berbahan dasar tulang ikan biasanya berwarna lebih keruh dibandingkan dengan stok yang terbuat dari tulang ayam. Sedangkan brown stock terbuat dari bahan dasar tulang dari sapi yang digosongkan. Kriteria kaldu atau stok yang baik yaitu berwarna jernih, tidak keruh, tekstur cair, tidak berlemak, aroma khas tulang baik ikan, daging maupun ayam, rasanya hambar atau tidak mempunyai rasa sama sekali. Karena stok ini akan diaplikasikan pada pembuatan sup maupun saus yang akan dibuat pada menu kontinental. Bahan dasar dalam pembuatan stok atau kaldu yang pertama adalah tulang. Tulang yang biasa digunakan untuk pembuatan stok atau kaldu yaitu terdiri dari tulang ayam, tulang sapi, tulang babi, dan tulang ikan. Tulang yang biasa digunakan dalam pembuatan stok ini harus betul-betul bebas dari lemak dan kotoran-kotoran yang ada di dalam tulang, jadi harus selalu dibersihkan. Yang kedua adalah daging. Daging jarang digunakan karena harganya yang relatif mahal, kecuali dalam pembuatan ayam atau chicken. Dalam penggunaannya, daging tidak dipakai dalam jumlah yang banyak untuk stok. Sehingga dalam pembuatannya untuk stok hanya digunakan tulang dari daging sapi, ikan, maupun ayam. Yang ketiga adalah seasoning atau disebut dengan herb and spicy. Herb adalah bahan penyedap untuk stok yang disebut dengan merpoa atau sering disingkat dengan OCC, yaitu onion, carrot, dan celery. Spicy adalah penyedap lainnya disebut dengan buket garni yang terdiri dari thyme, oregano, basil, pepper, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah produk asam. Produk asam digunakan hanya untuk brown stock sebagai pewarna tambahan juga rasa yang alami. Bahan produk asam berupa tomato paste. Yang kelima adalah flavor. Flavor ini biasa digunakan hanya garam. Penggunaan garam pada kaldu hanya sedikit, sehingga rasa dari kaldu tidak mempunyai rasa, bahkan mempunyai rasa yang hambar. Alat yang digunakan untuk membuat kaldu biasanya yang pertama adalah stock pot yang digunakan untuk mengolah bahan stok dalam satu panci atau satu wadah. Berikutnya adalah roasting pan, digunakan berfungsi untuk memanggang biasanya tulang. Berikutnya adalah cutting board
dan knife-nya digunakan untuk memotong menjadi bagian yang lebih kecil. Alat yang berikutnya adalah bone knife yang biasa digunakan untuk memotong daging atau tulang yang lebih keras dan lebih besar. Alat berikutnya disebut dengan chronicle strainer, yaitu penyaring yang berfungsi untuk memisahkan bahan dengan cairan. Stok. Alat berikutnya yang disebut dengan perforated spoon, yakni alat yang difungsikan untuk mengangkat atau memisahkan kotoran yang mengambang di atas cairan kaldu atau stok. Alat berikutnya disebut dengan tummy atau muslim cloth. Alat yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Seperti contoh bone knife, tidak perlu digunakan kalau kita ingin menggunakan hanya tulang dari ayam saja. Terima kasih, demikianlah pembahasan materi tentang stok kali ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih.